Terima kasih kepada Bapak Sugiono yang telah menyampaikan sebagai kata hati dari ahli rumah ahli musibah pada malam hari ini, yang mana kita semua hadir di tengah-tengah rumah duka ini sepakat bersama kita hanya mendoakan apa yang telah menjadi musibah dari keluarga ini yang masih ada. Kita doakan semoga Allah berikan kekuatan dan keimanan terus dalam keislaman, dan yang telah mendahului keluarga ini juga kita doakan semoga Allah terima di alam sana yang penuh segala dosa dan diterima segala amal pahala semacam. Dan kami ketahui sendiri, terutama bagi kami sebagai jamaah pondok pesantren Darul Hidayah dari Kota Lubuk Linggau, bahwa Bunda Adin ini beserta tetangga Maman ini adalah adin dari jamaah pondok Imam Kota Lubuk Linggau, dan sekaligus memang beliau adalah bermotor dan memang aktif dalam bidang apapun untuk kami semua. Itu saja sambutan yang telah disampaikan oleh Kang Sugiono. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebelum kita mendapatkan santapan jasmani yang akan diberikan oleh ahli musibah, salah satu bentuk sedekah dari keluarga besar, mungkin terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan santapan rohani kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini menjadikan dan menggugah dan Allah turunkan hidayah pada malam hari ini di tempat ini bagi kita semua tentunya. Mari kita dengarkan bersama ceramah agama ataupun nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Romansyah Al-Fakir selaku pengurus pondok pesantren Darul Hidayah di Kota Lubuk Linggau. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hai anda para rahmat keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan musibah ini Allah angkat antum derajatnya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah tamu undangan yang hari ini sama-sama mendoakan almarhumah, mudah-mudahan doa kita mengantarkan beliau pulangnya menuju Allah dalam keadaan yang sebaik-baik amal, sebaik-baik tempat, sebaik-baik kediaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf jika di jalan, dari jalan ke sini pas saya dah ketengokan semua, cuman ketabrak ya mobil. Sewajib-wajibnya sholat itu hak bapak kalau mau menunda. Sewajib-wajibnya haji, umroh itu hak bapak kalau mau menunda. Sewajib-wajibnya zakat dan sudah pada haulnya itu haknya bapak untuk menunda. Semua ada pilihannya masing-masing. Bahkan Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus setelah ilah itu, la ikraha fiddin. Memilih agama juga tidak ada paksaan. Boleh beragama, boleh juga tidak. Iman dan kafir juga pilihan. Boleh iman, boleh kafir. Jadi di atas syariat kembali ke kita. Pilihannya apa? Kalau kami di pondok ada perempuan, aroknya sejengkal, rambutnya pirang, kemudian bajunya berantakan, dia mau sholat, kami tidak larang. Dia tidak pakai jilbab, urusan dia dengan Allah. Tapi dia mau sholat, itu juga hak dia. Karena semuanya ditimbang oleh maksiatnya juga ditimbang, ibadahnya juga ditimbang. Kalau mendoakan yang soleh untuk apa Pak? Diolah soleh. Siapa tahu yang didoakan itu jauh lebih soleh daripada kita. Tapi mendoakan penzina, mendoakan pemabuk, mendoakan pelacur, mendoakan pejudi, mendoakan periba, wajib. Kalau ada orang berubah dari mabuk menjadi taat,
Dan salah satunya adalah doa bapak yang diterima oleh Allah. Bapak mati, dia sholat kebagian amalnya sampai kiamat. Maka orang-orang yang tidak menemukan jalan ketemu dengan Allah wajib dirangkul, wajib didoakan, wajib disayangi, wajib diajak. Itulah keberadaan Pak Rahman barangkali sebagai perintis Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani, yang sekarang kurang lebih santrinya sudah 300 lebih beserta ibu-ibu. Rata-rata mereka punya masa lalu hitam, tapi tidak ada kebencian bagi kami. Kami sayang kepada mereka karena kami bisa berjalan erat sekarang karena di masa lalu itu. Ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, silahkan semua boleh ditunda, tapi mohon maaf Pak, bab kematian tidak bisa ditunda. Mau semenit, mau 2 menit, mau 3 menit. Sholat wajib, tidak sholat disiksa, tapi boleh ditunda. Pilihan Bapak. Tapi Bapak mau menunda kematian, berapa ratus miliar mau jogok malaikat, tidak baca. Tapi jangan menyesal dengan kematian. Kullu nafsin apa kan? Daiko. Apa daiko itu? Mencicip, mengambil sedikit. Jadi kalau ibu-ibu buat kue, sama sebelum dijual, sama bapaknya sering ditawari, Pak, cicip dikit baik. Dia tidak usah banyak bergerak, sholat tegak, masahi itu. Kalau hidupnya dalam keridhaan Allah, dia mudah menemukan jalan ketemu dengan Allah itu. Biasanya, mohon maaf tapi pengadilan. Tinggal pengadilan. Salah satu bentuk ridhonya Allah ditandai dengan surga. Salah satu bentuk musuhnya Allah ditandai dengan neraka. Yang ketiga, mohon maaf, kalau saya mati, makam saya dia pesan sendiri. Tapi jadi saksi saya malam ini. Terakhir dia pengajian di DHM, mungkin ibu juga ada wasiat dari beliau. Waktu wasiatnya disampaikan, saya tidak berani menjawab. Walau-walau Ustadz, saya minta Ustadz sampaikan ke beliau untuk hadir lagi ke DHM, walaupun tidak seminggu sekali. Tapi kan matanya itu sudah berkaca-kaca Pak. Ada pesan terakhir yang mungkin kemarin waktu di rumah sakit juga sempat mau ngobrol dengan saya, pengen ngobrol cuman sudahlah kata saya, wallahu alam bisawab. Nah, bentuk ridhonya Allah itu Pak ditandai dengan surga. Bentuk murkanya Allah ditandai dengan neraka. Yang menjadi pertanyaan besar, kalau setiap kemaksiatan dihadiahi dengan neraka, dan kalau bentuk keridhaan Allah ditandai dengan surga, yang jadi masalah, kalau surga itu nanti, kalau neraka itu nanti. Yang jadi masalah, Allah adanya kapan? Allah adanya setelah kiamat atau sekarang Allahnya ada? Coba, surga itu nanti, neraka itu nanti. Pikiran kita yang jadi pertanyaan, kalau begitu Allah adanya kapan? Apakah Allah adanya setelah kiamat? Mohon maaf, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada dunia, Allah sudah ada. Berarti keridhaan Allah yang bersifat surga dan kebencian Allah bersifat neraka bukan di akhirat, di dunia ini Pak. Di dunia ini. Agama bukan dogma, agama bukan doktrin. Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku dulu telah minum alkohol ya Allah, hingga hari ini paru-paruku kering ya Allah. Vonis dokter tinggal 3 hari lagi. Alangkah besar azanmu ya Allah, alangkah besar ujian dari Allah. Tengok masa lalunya Pak. Karena yang bentuk murkanya Allah tuh ada 2. Satu konsekuensi, yang kedua siksa.
Apa ini musibah? Bukan, berarti konsekuensi. Karena Allah sudah memperingatkan. Allah, beratnya penyakit ini ya Allah. Penyakit aibku tidak bisa hilang ya Allah. Kemaluanku ya Allah, hampir buruk begini ya Allah. Betapa besar ujianmu ya Allah. Ingat kata Allah, la taqrab. Jangan zina, bukan, jangan dekati zina. Kemudian dia dapat penyakit. Mohon maaf, ini bukan azab dari Allah. Ini konsekuensi pilihan dia. Kok sedikit-sedikit ujian dari Allah, sedikit-sedikit azab dari Allah. Ingat, ujian dari Allah itu pengen mengangkat derajat keluarga, bukan membinasakan manusia. Ini yang menjadi salah. Allah, mohon maaf Allah, rumahku habis, motor habis, motor tetangga digadaikan ya Allah. Besarnya ujian ini, tinggal di masyarakat ini malu, mau kabur kemana ya Allah. Gara-gara sawat ini ya Allah, habis semua duit keluarga. Besarnya ujianmu. Jangankan kata Allah, kata Roma Irama, baik konsekuensi dari judi itu menghancurkan keluarga, bukan azab dari Allah. Orang yang judi, main slot memang dibinasakan. Perkaranya pilihan dia, bukan azab dari Allah. Allah sudah memperingatkan, jangan judi, habis hartamu. Jam 3 bukan tahajud, main slot. Tidak bapaknya, anaknya, mertuanya kumpul semua, orang sholat maghrib, orang sholat isya, sibuk main HP di keluarga. Bapaknya main slot, anaknya main TikTok, ibunya cerita ke sana kemari, ujung-ujungnya selingkuh. Al-Quran berbicara kepada kita, setiap musibah yang datang kepada kita bukan azab dari Allah, tapi hasil perbuatan sendiri. Mohon maaf. Ada di pondok itu seorang dokter, habis berapa triliun Pak, hanya kepancing 8 juta. Main slot setahun, hasilnya 8 juta, terpancing terus Pak. Habis berapa miliar Pak. Ya kado, kalau dia tamatannya itu emang wajar. Ini dokter Pak. Nah kalau kita mau kembali kepada Allah, temukan jalan itu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cari keridhaan Allah setiap saat. Karena adanya Allah bukan nanti, tapi sekarang. Ya. Ini mohon maaf Pak, urusan hati juga kita belum selesai. Istri maksiat, kita yang uring-uringan. Istri yang selingkuh, kita yang sibuk. Anak yang tidak sholat, kita yang luar biasa pentingnya. Padahal kewajiban sebagai orang tua cuma nyampaikan. Perkara dia melakukan tidak, bukan urusan kita. Istri yang selingkuh, kita yang uring-uringan. Dia yang selingkuh, dia yang berdosa. Selama kita sudah menasihati dia, habis kewajiban kita. Hanya diiringi dengan masalahnya, diiringi dengan marahnya. Orang yang berbuat maksiat, dia yang kecewa, dia marah. Padahal dia cuma menyampaikan. Nah kalau ini bentuknya, berarti ini bentuk suatu bentuk rumah tangga yang dimurkai Allah. Agen neraka itu kalau di rumah tangga berantem kayak obat. Ngomong ujian, dari mana diuji oleh Allah? Kok bisa-bisanya ngomong ujian? Yang gak sekolah tuh gak diuji Pak. Justru yang diuji itu yang sekolah. Enggak ada Allah nguji supaya manusia binasa. Enggak, Allah nguji itu kalau dia sudah belajar, sudah bekerja keras. Kambing hujan kita suruh kerja sama istri, tahan kita tidur. Teriak kambing, tahan malam keluar. Jadi kita yang diperbudak binatang. Yang jadi bosnya ini siapa nih? Kita apa sapi? Bukan Allah yang salah, tapi konsekuensi daripada meninggalkan perintah. Allahu Akbar, zuhur, sholat dulu. Sudah, habis zuhur sampai ke asar tidak ada kegiatan. Ngarit, asar berhenti, Allahu Akbar. Orang lain sapinya kecil, dia besar. Harganya turun, sapinya panennya bangkrut. Panennya bagus, harganya bagus. Maling datang ke rumah dan ngasih tahu. Tidak ada maling, habis hasil panen biaya anak kuliah. Bodohnya bukan kepala, rupanya ada kuliah. Main selawat, CWA. Kalau kelamaan kita diundang lagi. Betul Pak, konsekuensi. Bapak sering marah-marah di rumah, tanya ibadah Bapak tahajud pernah dah? Kalau Bapak tidak pernah tahajud, jangan nyalakan kesalahan istri. Bapak dah selesai dengan diri sendiri.
jemput anak sekolah senyum-senyum, padahal dia senyum ke belakang kita, bukan ke kita. Siapa ya tadi? Jadi saya kenal aku sama dia. Terus kebayang-bayang. Utang piutang. Kalau Bapak di akhirat masuk surga, Agi, sini dulu. Kenapa ya Allah? Aku nak masuk surga dengan ibadahku, Agi. Oh, punya perkara yang belum selesai di dunia. Apa perkaraku ya Allah? Utang belum kau bayar. Lah aku kan nggak mati ya Allah. Cengsul date lagi. Date lagi duit zaman aku nak bayar. Ada salatmu? Ada puasamu? Ada hajimu aja. Pahalamu sekarang berubah jadi duit. Pahala itu dikasihkan kepada orang yang menghutangi. Ya Allah, aku dulu ngutang tuh memang gak nak bayar. Kalaupun ada sawahnya aku ambil sawahnya. Kalau ada tanyanan aku geser potoknya. Oca itu. Kalau ada kata pahala, ada kata ya Allah. Tanyakan kepada mereka, ada dosa ada? Gak kata manusia yang gak berdosa. Diambil dosanya oleh Allah, ditimpakan kepada dia yang gak nak bayar. Kalau urusan utang gampang. Bapak utang kepada seseorang, berapa utangnya? 60 juta. Pura-pura mati. Pura-pura mati. Ya Allah, aku nak mati. Mati. Ikhlas coba ikhlas, selesai utangnya Pak. Bapak ngutang ke bank, mati, selesai utangnya Pak. Lunas, tidak dihisap, tidak jadi dosa. Yang jadi dosa itu perkara ribanya itu. Kalau utangnya selesai, aman, tidak dibayar juga dapat apa, asal diikhlaskan. Yang itu masalahnya. Apa yang terjadi? Bisnisnya ada karuan di sana, di sini. Wah, banyak showroom motor, showroom mobil, showroom sapi. Kapan dihitung-hitung? Layaklah tidur di kolong jembatan daripada bisnisnya. Kenapa? Utang galuh. Tidak lagi sanggup membayarnya. Jadi budak orang lain. Wong tidur dia mikir cicilan. Berapa hari dapat? 400 juta. Astagfirullah, kurangnya duit ini. Berapa dapat duit? 20 juta. Kurang juga. Sebanyak itu ngomong kurang. Kenapa tidak terucap? Dapat berapa juta? 1 juta. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bapak punya duit 100.000 tapi tidak punya utang. Bahagia. Bapak punya utang 1 miliar, kurang 1.000, stres. Nah disita istri sama mana coba? Luar biasa. Jadi mohon maaf, semua yang dilarang oleh Allah pasti ada konsekuensi. Tapi mohon maaf, motor hasil ngeriba, mobil hasil ngeriba, gampang. Kalau Bapak tidak tahu, taubat, datang ke Ustadz. Tad kira-kira bener dah gawean aku? Rupanya salah Ustadz. Nah, kalau wong bodoh tuh gampang. Kalau dia kalau salah, kemudian tidak tahu, berubah, belajar. Ya ayuhan nafsul mutmainah, dipanggil oleh Allah. Yang masalahnya yang tahu. Kalau yang tahu masih melakukan, tidak ada taubat, namanya musuh. Tinggal akui, aku nyerah ya Allah, aku salah ya Allah, apapun yang terjadi. Oh kok udah ini nih, kalau nak dibeli normal, wah jauh dari kata-kata untung. Tapi nak lunas utang, dia jual agar tidak ada beban. Nah age Pak, cita-cita neraka dan surga di akhirat itu age. Kita sekarang di dunia, kalau dunia kita rumah tangga sudah tentram, masalah tidak ada, anak sholat, suami taat, itulah surga. Nah surga age sesungguhnya di akhirat. Kata Allah, Pak Ustadz Hamdan, surga itu siko mengalir sungai-sungai, minta tihal anhar, ada kebun-kebun, ada pisang berantui-rantui, ada danau, ada susu, kemudian ada mentega. Ngapa coba Allah berkata bahwa surga itu seperti itu? Karena firman Allah wahyu diturunkan di Arab. Kalau surga ada sungai, minta tihal anhar, ada pohon, kemudian ada pisang, diturunkannya di mana nih? Ini tertarik lagi surga di tempat kita lah. Aduh, benar ya kira-kira? Nah ini bentuk surga tuh ya Allah, ada jalan, ada sungai, ada pepaya. Untuk apa lagi surga? Kenapa Allah membahasakan ada sungai, ada danau? Karena di Arab kering kerontang. Artinya surga itu tidak terlihat, tidak terasa oleh panca indera. Makanya Allah gambarkan di Arab Saudi. Karena Arab Saudi tidak ada lahan untuk tempat penghijauan. Kalau bahasa itu diturunkan di Merasi, lah itu apa surga? Sungai ada di dunia, pisang ada. Nah, kan gitu Pak.
Kalau dosa di akhirat dibakar dulu agar kembali kepada Allah. Beda dengan yang masuk surga. Dibakar habis-habisan untuk kembali kepada Allah. Kalau ada sisa itu pun, kalau ada kate, dibakarnya. Makanya mohon maaf, sebelum dibakar di hadapan Allah di neraka, bakar diri kita di dunia. Terserah itu pilihan Bapak. Mau membakar diri kita hari ini, atau membakar kita, atau kita dibakar oleh Allah. Apa yang dibakar kita hari ini? Nafsu. Nafsu kita bakar hari ini, agar kita tidak dibakar oleh Allah kalau di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerja. Ya jatuh nafsu, bakar. Ya? Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Banyak nikmat, mata, kuping, cuma satu minta Allah, fasolli, bayar dengan sholat. Sholat membayar nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau tidak ditagih di akhirat. Itu yang menjadi konsekuensi kita hari ini. Ya, jor-joran maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah ada konsekuensinya. Maka sebelum dibakar oleh Allah, agar maksiat ini dibakar, Allah menciptakan kita pengen kembali dalam keadaan suci. Kalau tidak mau dibakar, ciptakan surga di rumah kita, ciptakan surga pada diri kita sendiri. Ya, kalau tidak mau, kita tetap kembali kepada Allah, cuman dibakar dulu. Nah, sebelum dibakar oleh Allah, bakar diri kita di dunia. Apa itu? Nafsu, yang ketika ada perintah datang, kita tidak mau melaksanakan, malah mengerjakan nafsu. Lah tahu bini siko, sholatnya ada keurus. Lah tahu bini siko, makannya masih kurang. Lah tahu bini siko, anaknya beda pendidikan, nah serumah lagi. Yang siko beda keurus, ya paham dan? Nah 2, nah 3, wah. Cak kami ini Pak ya, mohon maaf laki-laki, bukan tidak ngelawan sama bini, kami paling ngelawan Pak. Serius. Bukan kami dah galak kawin lagi, pengen Pak kawin lagi. Serius ini. Siko bela cai itu apalagi 2, nyaman nih kan kita Pak. Tak usah direkam gitu. Bukan Pak, kami ini bukan tipe laki-laki yang takut sama istri, bukan. Yang kami takutkan tanggung jawab. Sektor bini dosanya buat kita. Allahu Akbar, cerewetnya dosa kita, sholatnya dosa kita, gibahnya dosa kita, apalagi 2-3 istri. Ya Allah, betapa bertumpuk dosa kita. Bukan takut sama istri nak kawin lagi, takut sama dosanya kembali kepada kita itu ya. Betul, kami dah galak kawin lagi tuh. Ya Pak Eri ya, ada Kak Eri. Allah bakar. Nafsu yang membuat nggak ada bapak hina hari ini, nggak ada, bukan karena azab Allah, bukan, konsekuensi bapak. Yang hari ini tenang sudah sholat isya, karena dia konsekuensi. Kalau sudah sholat pasti tenang. Yang hari ini tidak tenang karena dia belum sholat isya, konsekuensinya tidak tenang. Serius ini, tidak main-main. Demikian aja ceramah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak, mudah-mudahan tabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ini jalan yang terbaik. Kami tahu Bunda artinya adalah orang yang apa ya, menyibukkan diri dalam belum selesai, menyibukkan diri dalam agama. Insyaallah beliau tahu jalan pulang, beliau tahu jalan pulang kepada Allah itu tidak dihambat, pasti sholatnya, saksinya akan mempermudahkan dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian tidak ada jelek, kematian tidak ada yang jelek, kematian semuanya bagus. Buat orang yang beriman, kematian bagus, pengen cepat kembali kepada Allah. Buat orang yang bermaksiat, kematian juga bagus. Daripada hidup jadi dosa, lama mati sekarang, bagus juga itu Pak. Jadi daripada biar hidup, bertambah dosanya, lama mati sekarang, biar dosanya tidak bertambah. Kematian itu indah. Buat yang dosa, mati hidup preman, mati bagus, daripada hidup jadi preman baik. Buat orang yang beriman, mati juga bagus. Mohon maaf, utang semenit lagi, mohon maaf. Ibu bapak sholat sekali, tiba-tiba mati, surganya selamanya. Mohon maaf, hari ini kita maksiat, tobat, kemudian sholat, mati. Nah mati, sholat sekali, surganya malah selamanya. Kemudian bapak hidup, maksiat, mati, surga nerakanya juga selamanya. Ya Allah, ya karim. Kalau buat orang yang beriman, sholatnya sudah cukup, nunggu apa lagi? Nunggu mati. Karena sholat ibadah lama-lama juga percuma. Karena ibadah yang sebentar, kalau kita ikhlas, surga selamanya. Gitu. Al-mautu fi adatinihim. Ada yang lagi sujud, mati. Ada yang lagi jinak, mati.
Ada lagi yang tahajud, mati. Ada juga yang lagi mancing, mati. Lagi mancing, mati. Ada yang lagi sholawatan, mati. Ada yang lagi main berong, mati. Nah, apakah orang yang mati dalam keadaan sholat itu tiba-tiba? Oh, tidak, Pak. Sholatnya lama. Apakah orang yang main berong mati juga kebiasaan? Baru itu, tidak, main berongnya sudah lama. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tiba-tiba. Al-mautu bi adatihim. Kecenderungan mati manusia tergantung hidupnya. Kalau hidupnya galah mancing, lupa sholat tahajud, ya Allah ya Karim. Terus Pak, terus ngebrut balik mancing maghrib, orang sholat maghrib dia mancing. Cocok, besi masuk kepada kepalanya. Ya, dicek di kantongnya, Pak, dicek di kantong. Apa dicek? Pancing, senar, umbul-umbul. Nah, mati saksinya, bayangkan umbul-umbul, senar, cacing. Yang apa yang tadi? Pelet, Pak. Nanya di Quran di situ dakati. Coba kalau matinya lagi kajian kayak gini. Nah, buku Yasin, aduh. Yang na tukang ceramah, aduh. Yang na doa, aduh. Aduh, terbentang luas. Yang mati hobi mancing tadi di tasnya, Allahu Akbar. Boro-boro buku Yasin, Pak. Alat-alat pancing kalau. Kurasa saja itu juga yang hobi burung tuh. Sedikit kelamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makin tambah makin malam. Bapak saya bukan mengajari, cuman mengajak. Semua yang Bapak lakukan ada konsekuensinya, bukan murka Allah. Kalau murka Allah tuh kayak di akhirat. Kalau murka Allah, Bapak kita maksiat mati tentu kan? Tidak, Allah masih sayang. Allah nunggu tobat kita, sudahlah. Ya, tidak ada manusia sempurna. Bahkan mohon maaf, kalau hari ini kita maksiat dengar kajian ini sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz. Cuman karena kebetulan aja, ya, wasilahnya lewat almarhumah. Ketetapan saya ngomong, kemudian Bapak yang dengar, ini sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jika pengen banyak belajar, ayo sama-sama datang ke DHM. Ada yang dari Mataram, ada yang dari ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Sumber Harta, ada yang dari mana sana Hal 7, ya, semua berkumpul di sana. Ternyata mohon maaf Bapak, orang tidak menikmati barang halal itu karena sudah terbiasa menikmati barang haram. Ya, jadi kalau mau menikmati barang yang halal, ayo terserah Bapak. Nah, sebulan sekali, nah seminggu sekali, nah sebulan 2 kali, terserah. Kalau kami buka tiap malam kajiannya, karena tidak mungkin setiap orang datang, makanya kami kesempatan untuk bapak-bapak ngaji. Kami tidak buka SD SMP, kan ada Arisalah, ada Majroilah, banyak sih banyak. Saya tua-tua Cina nyantri di mana? Siapa yang menerima pesantren coba? Nyusahin baik. Nah, kami terima di pondok yang tua-tua, makanya kami tidak membuka pendaftaran anak-anak, biarlah masa depannya masih panjang. Kita yang nama maghrib model apa, rambut lah putih galau, mata lah cekung. Usianya berapa Pak sekarang? Berapa? Wah, 78. Nah, lewat Pak. Tinggal bonus baik ini. Kalau ya Karim masih sempat hadir di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kata-kata tersinggung, ibu-ibu mohon maaf. Anda ini makan kami cuma menghibur Pak. Ya sudah, yang sudah-sudah. Belum saya lagi. Ya sudah, nah diapain lagi, ya sudah kan? Nengok spion tuh sekali-kali baik nyupir tuh, yang kita tengok tuh kaca yang besar itu biar gak nubruk, ya. Setelah Bunda tidak ada, perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, perbaiki tahajudnya. Doakan kalau sayang setiap saat, terus kepada anak-anaknya, ya. Kalau kita ini mendoakan belum tentu sampai, Pak. Banyak masa dosa dan maksiat. Tapi kalau anak perempuan gak ada hijab, langsung diterima diaras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk anakmu sekarang, sumbangsinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat almarhum. Kalau hari ini anak tidak ibadah, apa yang menjadi kiriman kita kepada Allah. Tapi kalau hari ini anak rajin sedekah segala macam, otomatis tidak mengurangi pahala anaknya, tapi tetap akan menambah pahala almarhumah. Amin ya robbal alamin. Paham dan mohon doanya dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita pada
malam hari ini takziah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan almarhumah, semoga segala amal kebaikan kepada Allah dan segala dosa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim al azim. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an warzuqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ja'alna wa ja'alna auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli su'al. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma fir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Nur Dr. Mansa dan Dr. Hamdan telah memberikan doa bersama kita semua pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh jamaah, baik dari jamaah tetap dari Pondok Pesantren Madani dan juga kepada jamaah Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini menjadikan amal jariah bagi kita semua dan bukan menjadikan dosa bagi kita semua. Terima kasih dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.